Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam. Masya Allah, Fadil Rajak. Gimana kabarnya nih? Lama udah kelihatan. Masya Allah. Waalaikumsalam. Rembang-rembang. Masya Allah. Fadil Rajak lama udah kelihatan nih. Faidul Hanan. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Musim hujan apa di Malaysia ini? Masya Allah. Iya. 2 hari ini hujan terus ini di Lamandau ini. Fadihul Hanan, Kabupaten Tanah Laut. Wah, ini di mana dipelihara kah, di Batakan kah, Sungai Danau kah? Masya Allah, Patiriyatun. Ya kah itu namanya, lupa ya, Makassar. Mungkin Patiriyatun namanya lah. Ya Natu. Yusriyah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusriyah. Yusriyah Masrani. Aduh, Masrani. Tadi malam dah ada Masrani ini. Insyaallah. Waalaikumsalam boy, Abang Jen. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam pion terbaru guru ada sebut jajab. Nah, dititip keturunan, bagaimana itu guru? Iya. Seperti inilah, jajab itu jajab yang jajab yang benar-benar jajab. Itu kebiasaannya, itu jajab itu. Jajab yang orang tuanya itu biasanya mempunyai makam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian anggaplah kita menganggapnya adalah seorang min auliyaillah taala. Biasanya makam kejajapannya itu diberikan oleh bapaknya atau kakeknya. Yang di dalam sir bapaknya itu bahwasanya dia menitipkan makam kewaliannya. Jadi anak itu tidak sempat belajar dengan dia, biasanya ditinggal waktu kecil. Biasanya itu maka makam kewalian itu dititipkan dengan dia, maka dia akan menjadi jajab. Jajab seperti itu selamanya biasanya sampai meninggal. Biasanya jajab seperti itu. Nah, itu makam yang kewalian bapaknya itu dititipkan dengan dia, langsung dia mendapatkan tajalli dengan Allah Ta'ala sehingga lupa dia dengan dirinya sendiri. Maka dinamakan jajabnya dari kecil biasanya. Kalau dia dibimbing dari bapaknya langsung, jajabnya normal. Sebagaimana jajabnya orang yang salik ataupun jajab diberikan kepada orang yang langsung. Tetapi dalam keadaan sadar. Ini langsung tidak sadar ini. Biasanya dari kecilnya biasanya itu jajabnya itu karena titipan makam bapaknya biasanya atau kakeknya itu dititipkan kepada dia tidak sempat belajar, jadi dia memegang kewalian bapaknya atau kakeknya atau keturunannya itu dia yang megang. Nah, dari situ dia tidak sempat belajar, jadinya dia jajab aslinya jajab. Itu lihat kan anak-anak kiai-kiai yang besar-besar wali min auliyaillah, kalau ndak anaknya nanti ada yang jajab itu di antaranya itu. Walaupun disebut orang kutub nanti ya jajab. Pasti ada jajab atau ada keanehan daripada itu orang tersebut. Penyembahan hadir, waalaikumsalam. Ayah Gifiza. Masalah Pak Haryanto. Iya Pak Haryanto. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, minta doanya. Nur Al-Banjari, Masya Allah, penyumbaan, Masya Allah. Salam ya dengan orang penyumbaan. Insya Allah rusak ulun nanti diambil, insya Allah bikin kandangnya dulu. Waalaikumsalam Muhammad Iqbal. Assalamualaikum, sehat selalu guru dan keluarga serta orang-orang yang dicintai. Amin ya rabbal alamin. Muhammad hadir. Muhammad terima kasih memberikan gift-nya. Guru kalau ke ini Ahmad Nabil. Oh iya kah?
Oh ya 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 Nabil. Guru minta duit Bang, boleh kan? Boleh, jangan ada bapak nggih. Izin hadir Samarinda, tapi minta duit hadir ke sini lah, kada boleh ditransfer. Izin hadir Samarinda Masya Allah. Waalaikumsalam Abdul Khair. Masya Allah Abdul Khair. Bekhair jadi orang, bekhair Abdul Khair. Amuntai hadiah amuntai. Kanaah, Masya Allah kanaah. Al-Karim, syukran Al-Karim, Masya Allah. Thank you, syukran kasir Al-Karim memberikan mawar, Masya Allah. Terima kasih banyak mawarnya. Tinggal ulun di Lamandau, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Oh itu kah, kada melihati ulun, kada bisa melihati, cuma pinandu anunya aja. Enggak, Martapura hadir. Oh itu dengan katopik kah, Masya Allah. Iya. Oh iya benar. Enggak. Dari dulu upik tuh kayak itu aja. Enggak. Gigi aja paling berkurang. Kalau sudah wudhu tapi tajajak tahi cacak kayak apa guru? Jangankan tahi cacak, tajapai tahi sapi gini kada batal. Tajajak tahi sapi kada batal. Kalau tajajak aja kada batal. Kada batal wudhu itu tajajak tahi sapi kah, tajajak tahi cacak kah. Kalau sembahyang baru batal. Cuma najis dibasuh, wudhunya tidak batal, tetapi membasuh najisnya wajib hukumnya. Ini karena najis tajajak tahi sapi kah, tajajak tahi cacak kah. Almida, terima kasih Almida, Masya Allah Balangan, Kalimantan Selatan, Tanah Laut, Masjid Darul Himah, Kintab, Sungai Cuka, Masya Allah, Kintab, Masya Allah, Kintab saling kirim salam dengan Naib Pripagi, Habib Pripagi Al-Segap, Hasanahlah, Fadul Jannah, Kintab, Habib Pripagi, kawan ulun sekamar dulu. Guru pas bermasak taguguri tahi cacak kayak apa guru, najis hukumnya. Kepulauan Riau, Tanjung Pinang hadir, Masya Allah. Mairaj ije. Guru, nah ulun ngarannya Fardi Fadilah ya lah, Ferdi Fadilah bagus ya, bagus terus pokoknya jalani. Ada 8. Pangarasan lah, jangan bertakon ngaran dulu kada nyaman kita kada terjawab. Enggak. Assalamualaikum guru Allah. Lam tasydid Muhammad min tasydid lam dan mim tasydid sir apa guru? Allah bila hurufnya ganda itu membuktikan bahwasanya itu artinya juga ganda atau mempunyai kelebihan artinya. Nggih, bilanya batas itu. Bertambahnya huruf berarti biji detil makna. Nah, bertambah maknanya. Nggih, rahasia itu kada bisa satu kita padahkan, ini ada lagi rahasia yang lain lah. Kita jalani aja, nanti dibukakan rahasia-rahasianya. Assalamualaikum guru, demam panggung, wah Masya Allah. Guru, kayak apa caranya mengatasi rasa putus asa? Banyak masalah, mohon pencerahannya. Banyak mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Bertafakur banyak, berzikir banyak. Kalau banyak masalah, ini. Bustanul Arifin dari Malaysia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah Malaysia. Lawan kaya Yayan, orang Kota Baru, kenalah kanda. Kada tahulan. Cara mengatasi bini penyarikan kayak apa guru? Masya Allah Abang Jen. Bini penyarikan tuh mungkin kita sabar dapat pahala terus. Hingga pahala yang kada kerasaan. Abang Jen terima kasih. Pahala yang kada kerasaan. Rancak di mamai bini itu bisa jadi wali pian. Kesabaran karena sabar tadi itu. Hingga 4 batakun. Hingga tuha-tuha di jalan. Masya Allah. Asrama Hidayatuddin Abdul Khair Hayatuddin kalau Hayatuddin pehegaan dengan asrama ulun. Gimana guru trik dan cara untuk menghilangkan rasa diri
diri Abah agar pelan-pelan bisa sempurna. Bagaimana guru trik dan cara untuk menghilangkan rasa diri Abah agar pelan-pelan bisa sempurna? Iya, dengan berzikir aja, dengan berzikir, dengan kuat musyahadah. Berzikirnya pelan aja. Dinyatakan la ilaha illallah, tiada yang maujud illallah. Nyatakan di dalam hati la qudrata illallah, la iradata illallah, la hayata. Sifat 7 itu dinafikan, dihilangkan akuannya terhadap diri kita. Langsung ya dirasakan terus. Nggak usah berzikirnya keras, nggak usah. Namanya tuh zikirnya sambil musyahadah. Zikir lisan sama dengan zikir sir. Dipadukan, digabungkan. Jadi lisan mengucapkan, hati memasrahkannya. Nah itu nanti cepat itu. Triknya seperti itu. Kalau memandang sama, kalau memandang langsung dirasakan, dimusahadahkan, dirasamakan. Itu caranya. Kada usah zikir yang banyak, kada usah. Yang penting rasam aja. Nama anak Salwa Aminah Al-Latifah. Masya Allah, banyak bujur nama ini. Agus Debi pengaras tadi. Waalaikumsalam guru, apakah wajib disalatkan kifayah bagi anak yang baru lahir pas meninggal? Iya. Seperti inilah. Kekanakan itu apabila lahir dia tuh sempat berteriak, maka kewajibannya tetap 4. Dimandikan, dikafani, disalatkan, dan dikuburkan. Tetapi kalau meninggalnya tidak berteriak, cukup dimandikan, dikafani, dan dikuburkan. Paham? Oke. Pokoknya kalau anak-anak itu melahir langsung ada teriak, meninggal. Nah itu 4 kewajibannya. Kalau dia tidak, berarti 3 aja, dimandikan, habis itu dikafani, lalu habis itu dikuburkan. Kalau dia itu berbentuknya darah, tidak berbentuk, cukup dibungkus dan dikuburkan langsung seperti itu. Kalau bentuknya tidak ada bentuk, keguguran misalnya tidak ada bentuknya, itu langsung dikuburkan saja. Jadu ada mampanggung. Jadu. Apa artinya telinga mengginging? Macam-macam. Mengginging itu bisa kebuatan tangoy, bisa juga. Bisa juga kita tuh tekanan angin udara tinggi biasanya, bisa juga. Tergantung, atau kita tidak mampu tahan dingin biasanya. Uzun dari udara. Kita naik ke atas gunung tuh. Kan biasanya kita itu ada mendengung telinga itu. Berarti angin itu tersumbat bisa. Jadi kada bisa kita mengartikannya seperti apa. Coba dulu pian artikan secara ilmiah dulu. Secara ilmiah. Kalau nyuci najisnya hati-hati. Bagaimana Ustadz di Pasuruan Jatim? Kalau nyuci najisnya hati. Kalau nyuci amrin najisnya hati bagaimana Ustadz? Dari Pasuruan. Kalau mencuci hati itu dengan ridho, dengan kita itu ridho dengan apa yang diberikan Allah Ta'ala. Artinya orang itu mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Ta'ala, yaitu dengan cara ridho, karena merasa cukup saja dengan apa yang diberikan Allah Ta'ala. Dan kedua husnujan billah, dengan husnujan bil makhluknya, dengan makhluknya. Jadi kalau kita husnujan dengan makhluknya, hati kita juga bersih. Kadada hasad, iri, dengki. Kan penyakit hati yang perlu dibersihkan tuh hasad, iri, dengki, takabur, riya. Itu kita sucikan, itu kita bersihkan. Dengan cara apa? Husnujan dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan makhluknya. Yang kedua ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Tanda dapat rezeki lebih semua. Guru kayak apa mengatasi laki pamalar siapa itu? Ini ranjaki dipusuti yaitu melaki pamalar. Assalamualaikum guru pian, asal dari mana? Dari Kurau. Dan dulunya munduknya di mana dong kayak mata kucing. Tahu aja orang ulun munduk di mana. Yang tanya aja orang parak pian sana. Terima kasih sudah ditunjuk ajaran penyempurnaan diri, Masya Allah. Kada juga itu belum sempurna lagi. Belum sempurna. Sempurna itu manakala kita itu berhasil mengamalkan itu
dan kita benar-benar melihat kenyataan kebesaran Allah Ta'ala, baru sempurnalah mizar izai. Kita mengamalkan aja, mengamalkan itu bagus, mengamalkan itu untuk mendapatkan ketenangan hati dulu, lezat dulu itu. Berarti ulun mimpi baginda, baginda tapi sidin imbah cangang bapaleng belok kanan masjid, apa artinya guru? Nah tuh Allah alam, nanti pian diberi aja isyarat kalau bermimpi baginda tuh. Enggak, itu bujur sudah mimpinya. Nanti pian ada isyaratnya lagi. Enggak. Enggak. Guru apa namanya tarikatnya guru? Apakah perlu dapat ijazahnya dulu? Kalau tarikat itu perlu kita berijazah, karena tarikat itu amalan khusus seseorang untuk menjalani saling, untuk wasil kepada Allah Ta'ala. Wajib berijazah. Orang bertarikat itu berbaiat dengan gurunya. Tambak Sarinah hadir, Raihan Roy. Wah, tambak marun, tambak Sarinah, tambak marun. Bakarinah baraun-raun. Nah, mantap guru. Mau utamakan ilmiah. Terima kasih, Masya Allah. Amirin, Assalamualaikum Lina. Waalaikumsalam. Guru apa artinya ngaran pardi? Kada tahu loh. Pardi dat kah? Pakai dal kah? Nggih. Kalau pakai dat berarti pakai dal. Itu berarti pardi itu artinya sendiri artinya. Nggih. Artinya keutamaan yang sendiri, keutamaan tersendiri artinya. Nggih. Kalau pardi perlu pakai dot, berarti pardu. Artinya mimpi terbang tuh apa guru? Nah, wallahu alam, ulun kada menafsirkan mimpi lah. Nggih. Yang mimpi ngaran kada usah ditakunakan, itu jalan aja yang ada. Nggih. Bukan anunya ulun. Nggih. Guru batakun babibit dan ijazah, babaiat dan baijah itu apa bedanya? Nggih. Entar dulu jawaban di atas. Napa wahini banyak doktrin dalam agama kita? Ilmu tauhid kada, tapi ada lagi yang mengajarkan. Karena kada ahli. Ilmu tauhid itu lo belajarnya bukan sekedar kita membicarakan, tetapi kita harus mengamalkannya dulu. Mengamalkan baru kita menemukan. Artinya merasakan, baru kita mengajarkan. Kalau kita ini cuma framing, kada pernah kita mengamalkannya, kada pernah kita mengajarkannya, kada pernah merasakannya. Nah, itu masih framing ya, mengambang ya, orang bahas tuh ngambang. Tapi kalau sudah bisa mengamalkannya dan dia sudah ketemu ujungnya, dia tidak akan ngambang nanti. Nah, lurus tujuh penjelasannya, lurus. Nah, itu. Ini kalau anu itu kan belum menemukan namanya. Nah, menurut aku kayak ini, menurut itu kan belum ketemu namanya. Nah, itu menceritakan misalnya pasar. Nah, menurut aku seperti ini pasar itu, menurut aku itu belum ketemu pasar. Berarti orang itu. Nggih, seperti itu. Lihat ya nanti itu. Baiat dan ijazah itu apa bedanya? Hampir mirip aja ijazah dengan baiat. Ijazah itu lebih kepada amaliyah. Kalau baiat itu ada baiat amaliyah. Dalam artian kita berjanji mengamalkan amaliyah. Ya lalu diijazahkan amaliyah itu terhadap kita. Itu namanya baiat dan ijazah. Jadi misalnya orang berbaiat dengan gurunya. Guru ulun berbaiat mengikut pian. Oh iya, jadi kan itu berbaiat juga namanya. Habis itu kuberi ijazah, jadi kuberi ijazah amaliyah. Lalu kita berbaiat, aku berjanji mengamalkan ini ijazah dari pian. Nah, itu baiat daripada segi ijazah. Jadi ada baiat ketaatan terhadap seorang guru, mengikuti gurunya walaupun tidak diberi ijazah. Ada juga yang diberi ijazah tapi langsung berbaiat mengikuti itu amaliyah tadi, berjanji mengamalkan itu amaliyah tadi. Itu baiat juga namanya. Jadi ada ijazah bisa dikatakan tersendiri, bisa juga menjadi satu antara ijazah dan baiat. Berarti itulah Mas Rani. Paham kira-kira ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diza, masalah. Soalnya guru di mana-mana kisah dongeng wara ya, masalah. Tergantung pian memahaminya. Jadi kalau dongeng itu kada habis. Biar semalaman pian ceritakan. Lain dongeng orang wasil. Nah, dia akan habis kembali lagi. Maksudnya kalau orang-orang sama sudah mengerti itu, dia kada berdebat. Orang tuh membicarakan misalnya ilmu hakikat, ilmu tauhid itu kada berdebat dia. Itu kalau sama-sama wasil. Kalau tidak sama-sama wasil itu berdebat, jarku ini. Nah, itu kelihatan orang itu kada pernah wasil. Karena bila orang itu wasil, dia kada masalah debatnya. Tetapi dia mencari solusinya. Karena solusinya, oh ikam berarti jalan sini, aku jalan sini. Dia bukan menceritakan masalah debatnya waktu di wasilnya itu, bukan.
tetapi perasaan di waktu wasilnya lah yang dia ceritakan, dan perjalanannya, perbedaan antara orang yang sudah wasil berbicara dengan sama-sama orang yang wasil. Dia tidak mempermasalahkan amaliyahnya, cara musahadahnya itu tidak ada dipermasalahkannya. Kenapa? Karena ketika perjalanan orang itu dalam salik itu semua perjalanan itu dijalaninya. Kalau dia kawannya menceritakan seperti ini, dia sudah tahu perjalanannya itu seperti ini. Nah, dia pun kalau menceritakan punya dia itu sudah tahu dia. Yang beda nanti itu pas sudah wasilnya yang berbeda. Yaitu perasaannya, tajalinya maksudnya, panaknya yang berbeda. Nah, itu aja yang mereka akan capai nanti itu sama-sama. Seperti itulah. Itu lamla. Ya siapa tadi nih? Panjalan. Nah, itu. Bagus jalah nama ulun Han sama lawan ngaran ulun. Lim Muhammad Nur Salim, Masya Allah. Guru sembahyang duha itu ayat apa yang dibaca sehabis Al-Fatihah? Boleh baca wasamsi wadduhaha dengan wadduha, boleh. Kalau tidak bisa kuliah dengan kul huwallah atau ayat lain gak ada bapak sembahyang duha itu. Cuma yang raja dianjurkan wasamsi wadduhaha dengan walaili idza yaksha atau wadduha dengan wasamsi wadduha. Guru anak digagujin apa yang lun bacakan semalam. Membacakan salam, Masya Allah. Bacakan telunjuk nih, pandang ini asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah, letakkan di dahinya. Kado sebanyak, yang penting pian hakikatnya kuat. Origin gitu biasanya kalau kita ahli hakikat dia kita berparak tuh sudah berjauhnya. Takutan nih. Yang penting hakikat pian apa? Waktu itu kuat hakikat pian. Guru supaya ulun bisa tajali dengan Allah Ta'ala. Terima kasih atas jawabannya. Banyak musyahadah dan berzikir. Kenapa? Karena tajali itu anugerah Allah Ta'ala lah. Tapi caranya asbabnya dengan berzikir, dengan bertafakur. Jadi banyak berzikir dan bertafakur. Dan berguru. Belajar bertafakurnya dan berzikirnya itu berguru. Biar cepat. Kalau kada berguru baca salawat aja yang banyak. Baca salawat aja kada usah bertafakuran. Kalau bisa tafakur, tafakur saja. Tapi maksudnya kalau hendak cepat tuh berguru, berzikir, berguru. Nah, berzikir dan berguru. Artinya di bawah bimbingan guru maksud ulun. Kalau kada berzikir aja, tapi jangan terlalu banyak zikirnya, yang diperbanyak salawatnya saja. Kalau tidak ada punya guru, rajinlah. Nah, tajali itu anugerah Allah Ta'ala. Namanya itu wasil, namanya itu anugerah Allah Ta'ala. Pinjul berhutang barang harga 100 bayarnya 3 bulan tapi lunasnya lebih daripada 100. Kalau itu perjanjiannya dari awal berlebih berbayar, bercicil tapi barangnya berlebih berbayar itu hukumnya riba. Assalamualaikum, tata cara salat hadiah buat orang tua bagaimana dikerjakannya kapan? Mama salsa. Nah, sembahyang hadiah itu dikerjakan bagusnya antara maghrib dan isya. Tata caranya seperti apa? Sembahyang sunat biasa aja, usalli sunat raka'ataini lillahi ta'ala. Dalam hati waktu mengangkat takbir, aku sembahyang 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ayatnya yang pertama ayat kursi, yang kedua alhaakumut takasur, yang ketiga suratul ikhlas 11 kali. Nah, rakaat pertama dan rakaat kedua seperti itu. Sama ayatnya. Habis itu didoakan, berdoa. Ya Allah, pahala sembahyang ini kukirimkan dengan orang tuaku. Nah, seperti itu. Waktunya setiap malam boleh. Malah lebih bagus. Dianjurkan di dalam kitab Sarasitin itu setiap malam. Guru salat sunnah qabliyah ba'diyah diganti keadaan boleh kembo boleh benar. Lebih abdal lagi kalau ada Hujur pala papa jalanan. Nah. Kalau mimpi guru sekumpul dalam satu majelis ilmu, adakah sudah dikira sebagai anak murid guru sekumpul? Belum tahu lagi kita. Wah, murabi, Masya Allah. Ini murabi ulun lah sambil di pulau. Nah, pian anak bertangguhan ini wan sidin ini nah, lawan murabi ulun ini nah. Ini nah yang 3 utuh injaman ini nah. Nah, pian pulau sidin. Karena sidin lep biasanya habis zuhur sidin lep tuh. Nah, pian bisa minta anuan sidin. Gawian jodoh ada dengan sidin tuh. Sidin punya anunya bukunya sidin. Nah, ulun saranakan pian umpat sidin tuh. Kalau hendak lep di pulau sidin karena sidin lep tang hari biasanya lep sidin. Nah, itu pian hendak. Nah, sidin ahli tarut sidin. Murabi itu. Menghadiahkan 70 zikir la ilaha illallah hasil riyadah. Bolehlah guru dihadiahkan. Wah, bagus benar. Dihadiahkan ke orang tua. Siapa nih tadi ini? Khairul Kamal, Masya Allah.
Sukma itu apa guru? Sukma itu ya roh aja dinamakan sukma boleh juga. Pokoknya pian kada tahu namanya sukma roh. Nah, itulah apalagi jiwa. Itu sama aja kalau ulun kada mengajinya sukma jiwa. Biasanya kalau sukma jiwa tuh orang Kanuragan mengajinya merasuk sukmanya. Artinya memesrakan sukma kita dengan orang lain. Itu. Kalau ulun kada mengajinya. Kenapa? Karena itu bidangnya adalah di bidang ilmu Kanuragan biasanya. Kada di bidang ilmu hakikat. Kalau di ilmu hakikat satu aja, tidak ada sukma, tidak ada jiwa. Kalau ulun satu aja roh. Karena sukma dan roh jiwa itu kada ada kalau kada ada roh. Jadi ulun mengambil yang ringkas saja. Ulun sampai di roh aja. Dalam artian sukma jiwa, nah itu kada ada kalau kada ada roh. Jadi ulun ambil intinya aja langsung. Jadi ulun kada mengaji sukma jiwa itu karena itu bidangnya biasanya ke Kanuragan. Di tauhid kada ada. Perasaan, akal itu langsung aja. Ulun ambilnya langsung aja. Nah, guru kitab Ihya Ulumuddin itu tentang apa? Ada fikih, ada tasawuf, ada tauhid, macam-macam. Ihya Ulumuddin itu. Walhasil orang itu bila kada belajar Ihya Ulumuddin berarti orang itu mati jurang. Masih mati kalau kada pernah belajar Ihya Ulumuddin. Kenapa? Karena di situ ada cara membersihkan hati, membersihkan penyakit hati, cara beribadah zahir dan batin, berzikir lengkap di situ. Hingga guru surah apa yang dibaca salat taubat? Boleh surah hanya kuliah dengan qul huwallah aja. Jada usah nang bara apa tuh? Lupa pulang ulun lah. Lupa ulun. Umpat menyimak, Masya Allah. Selamat siang guru, Masya Allah. Mudahan kita semua sehat, panjang umur, adan tu perdana, Masya Allah, rezekinya murah. Ngarannya Raja Hutan apa guru? Yang menguasai hutan tuh Nabi Nuh. Nabi Nuh. Makanya kalau kita masuk ke hutan itu kita baca salamun ala nuhim fil alamin. Kalau biasanya kalau orang bahari menyebutnya 3, Sangatak, Sangitik, Sang Maharaja Patik. Ngaran macan di dalam hutan itu. Raja hutannya Sangatak, Sangitik, Sang Maharaja Patik. Sekira nyaman ulun begawi di hutan, baca itu Sangatak, Sangitik, Sang Maharaja Patik. Yang bangkai ayam kan haram. Digiling buat makanan hewan seperti kucing halal, apakah guru haram? Ada apa kalau dimakan binatang bukan kita? Yang haram itu kan kita karena kita mukallaf, dibebani dengan hukum. Kalau yang misalnya binatang itu makan yang haram, kada apa ajanya. Kita memakani ya kada apa juga karena itu makanannya. Boleh jangan ada apa-apa. Yang haram itu kan kita karena kita ini dibebani beban hukum namanya. Mukallaf namanya. Jadi kita itu berdosa kalau makan yang. Terima kasih Mar, Masya Allah. Murabbi, Masya Allah. Binian haid tapi inya pakai pengaman. Sakira darahnya kada kemana-mana. Bolehkah masuk masjid langgar? Kalau masuk langgar boleh. Kalau masuk masjid kada boleh, tetap hukumnya. Ada guru yang membolehkan. Ada cuma makruh hukumnya. Tapi dengan syarat tadi pian itu pengamannya kuat. Hingga pengamannya supaya kada titikan. Itulah sebagian ulama mengatakan. Ada ulama yang mengatakan artinya boleh masuk masjid dengan sebab kada talwis. Namanya kada mengutari masjid. Nah artinya pembalutnya kuat. Tetapi pada hukum dasarnya adalah tetap hukumnya haram. Karena bebinian yang haid itu pada dasar hukumnya adalah haram. Boleh aja masuk masjid. Misalnya kada bisa dia mandi itu kecuali melewati masjid. Itu boleh aja. Harus melewati masjid. Kan ada uzur-ujurnya namanya. Kalau tidak ada ujur, bagusnya di luar. Karena kebanyakan ulamanya mengatakan haram. Kalau misalnya tempat khalwat, musalla itu kada apa-apa masuk itu. Berapa rakaat salat hadiah Ustaz? 2 rakaat. $220 seterusnya seperti itu. Itu jasa, kita memberi jasa namanya, jasa pengiriman. Itu kan dari riba. Jasa kita kan mau upah orang atau kita meminta upah. Nah, salah. Di mana pian badiam di Lemandau? Nah, sekadar hiburan jaga. Itulah murabbi itu. Hingga pian puluh aja nah, pian lah betakun ngaran, betakun judoh kena dengan si dene insyaallah. Hingga apa yang terjadi? Masalah. Ulun mangiaunya murabbi sidin ini. Sidin menulis pengaranya tuh ngalih ulun nyambetnya butuh injaman. Nah, itu jadi ulun sambat murabbi ulun tasmiahi sudah. Hingga
Yang sanak ulun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yamni guru, mudahan pian sehat walafiat selalu. Cara mudah menghilangkan was-was bagaimana guru? Bertawajuh aja. Bertawajuh dengan Allah Ta'ala. Artinya banyaki hati itu mengingat Allah Ta'ala. Yang kedua banyak membaca Qul a'udzu birabbin nas. Jadi kita tuh melatih fokus namanya dengan Allah Ta'ala. Sama orang fokus dengan bibinian tuh, nah fokus dengan bibinian, kinanya hilang yang lain. Nah itu begitu juga fokus dengan Allah Ta'ala, nanti hilang was-wasnya. Ibarat menggawi wudu, fokus dengan wudu. Ibarat menggari sembahyang, fokus dengan sembahyang. Terima kasih Marabilah. Guru pian ini berdiam di daerah mana dan pondok pesantren pian apa namanya? Nurul Amin Marwanlah. Nurul Amin, gratis dia munduk dengan ulun nih. Baju, kitab gratis semua, makan gratis, belajar gratis. Baju kada bang lagi baju tuh insya Allah dapat ya. Cuma ulun kada menjanjikan baju gratis. Cuma mun kada berbaju insya Allah diberi baju. Paham lah pian? Artinya baju itu bukan termasuk sesuatu nang ulun apa namanya ulun mesti penuhi. Yang dipenuhi itu kan mesti makan minumnya yang ulun penuhi. Makannya, minumnya, belajarnya, kitabnya itu pasti ulun penuhi. Insya Allah. Maksudnya ulun usahakan itu dia makan dan minum. Belajar kitab itu ulun usahakan gratis. Kalau baju tuh biasanya banyak ya baju itu. Kuliah ulun menyambatakannya. Karena justru anak ulun kada baju sekolah aja. Kayak itu ada kayak itu. Oke. Cuma maksud ulun tetap ya ada aja. Jangan khawatir. Oke. Karena kebutuhan baju itu kan setahun 2 bulan, 1, 2 bulan, 3 bulan belum tentu berganti. Tapi kalau makan mesti setiap hari. Seperti itu. Jadi itu yang ulun sebutkan itu yang keperluan setiap hari seperti belajar, guring, mandi. Nah, itu pasti dipenuhi setiap hari itu. Haruslah boleh diulangi pas ada orang beli tadi sambil jaga toko Mama Salsa apa tadi itu? Lupa ulun pertanyaannya Mama Salsa piana. Masuk masjid kata dia itu. Nah, kayak apa guru menyikapi orang yang suka bid'ah? Biarkan dia nya. ibadah kita apa yang kita yakini, ibadah kita yakini aja. Asalkan itu jangan menyalahi daripada ketentuan syariat. Artinya tapi langsung jilid 4 kitab Ihya Ulumuddinnya guru ya. Sebenarnya kitabnya itu berapa jilid? Ya, kitab Ihya Ulumuddin itu sebenarnya 4 jilid, tetapi cetakan sekarang ini ada yang 5 jilid ada. Nah, langsung ke juz ke-4 berarti Babul Muhlikat langsung. Bagus. 5 jilid biasanya. Yang dulu 4 jilid. Kalau yang sekarang kalau tidak salah 5 jilid. Guru bolehlah menyandai rumah orang tapi disiwakan pulang. Bepadah pian dengan yang mana tadi itu. Karena bukan hak kita kalau kita menyandai itu. Artinya kita tuh mengambil manfaat. Mengambil manfaat tuh harus ada izin daripada orang yang menyewakan. Paham pian? Enggak kada boleh kalau langsung disiwakan. Terkecuali pian wahai yang pun rumah, aku ini kan menyandai rumah pian, tapi kada ulun guringi. Nah, pian kawaka mana busi kada kawa aja sidin aku mana busi kayak apa mun ulun siwakan aja. Menikam siwakan di sidin hagan aku siwanya. Nah, itu pian kada bisa menolak. Karena apa? Karena itu hak sidin masih. Hak sidin. Kita mengambil manfaatnya harus berpadah dengan sidin. Ulun siwakan we terserah ikam je kamu siwakan gaji sidin. Kada apa-apa aja sidin. Nah, itu baru hak kita. Jadi pian harus berpadah dengan yang punya rumah tadi. Karena kita mendiami pun sebenarnya kada boleh sebenarnya kalau menyandai rumah itu. Rahan namanya. Kada boleh kita mendiaminya, mengambil manfaatnya di situ. Tapi karena adat biasanya setiap rumah yang kita sandai itu pasti kita diami. Kendaraan yang kita sandai pasti kita tunggang. Kita bawa maksudnya. Itu ada dia namanya, bukan hukum. Hukumnya kada boleh sebenarnya. Assalamualaikum, sehat saja, barakah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Beb Jeffrey Kosana. Waalaikumsalam. Nana Unai, ulun mendengar ja guru alhamdulillah dapat ilmu sihat gasan. Amin ya rabbal alamin sampai dah. Berarti duit dapatan tuh tukarakan makanan kucing gasan kucing kada apa loh, kada apa. Nggih. Mun duit dapatan itu baiknya kada usah diambil karena itu hitungannya subhat bisa, haram bisa. Kalau nya sedikit kada tahu duit itu orang biasa merelakan aja. Mun duitnya 10 juta orang kada merelakan. Tinggi atau 100.000 misalnya. Itu setiap kita mengambil barang lah yang kita temukan itu kita bisa hukumnya mencuri. Walaupun kita cuma memindahnya saja. Ingatkan ada duit orang atau barang orang di jalan.
pian angkat, pian pindah, lalu hilang barang itu, hukumnya kita yang mencuri. Itu hukumnya fikih. Lain beda dengan pian gisir aja. Bila sudah diangkat, dipindahkan, nah itu hilang, kita yang bertanggung jawab. Dalam artian dosanya bisa kita menanggungnya karena dihukumkan kita yang mencuri. Dengan sebab apa? Memindah barang yang kita temukan tadi itu. Walaupun niatnya untuk memelihara barang itu supaya jangan teranjah orang misalnya, atau duit tadi supaya daripada hilang, baik aku sedekahkan ya. Tetap hukumnya kita itu mengambilnya itu. Nah. Assalamualaikum Ustaz, salam kenal dari Kalimantan Timur IKN, Masya Allah. Mau bertanya Pak Ustaz, Masya Allah, Bondodor Bunda Duancis, Masya Allah, Guru Batakun, Nggih Syaron. Bolehkah menyandai rumah orang tapi disiwakan pulang? Tadi sudah ulun jawabkan lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jayadi, terima kasih. Izin nyimak, mantap snack. Kayak apa hukumnya kita di warung-warung minum makan dulu hanyar bayar? Harus bayar dulu kah hanyar makan? Bagusnya sahruna adalah bayar dulu baru kita makan. Tetapi kebiasaannya orang tidak mau dibayar dulu. Kecuali ada tulisannya bayar dulu. Ini adalah orang biasanya kada mau dibayar dulu. Halalkah kita makan? Halal. Karena menurut pendapat ulama bahwasanya kita itu apabila dihidangkan berarti orang itu ridha kita makan makanannya tadi. Tapi bagusnya kalau di kitab tuh bayar dulu Pak. Ini. Jadi halalnya berudi bahasanya tuh. Tetapi dengan sebab orang menyuguhkan itu menandakan bahwasanya halal saja kita makan. Nanti kita bayar. Jika istri meninggal tanpa punya anak, ya apakah saudara istri termasuk ahli waris yang berhak dapat warisan? Kalau ada suaminya, kada dapat berarti mahjub. Karena kada bisa hilang mahjubnya, yaitu suaminya. Guru menyumbang tajali, menyambung tajali tadi. Ulun hanya membaca zikir tarikat samaniyah. Bolehlah guru? Kada apa-apa. Membaca aja dulu. Daerah mana guru? Di daerah Lamandau, Kalimantan Tengah. Sencong. Muhammad Iqbal, guru ulun izin dari mengamalkan ya wadud. Mudahan amin ya rabbal alamin. Nurul Amin Lamandau Kalteng Bebje. Guru ulun menyadari rumah orang, sudah ulun tawarkan pulang, apa hukumnya? Wah, kada boleh itu. Bagusnya jangan karena bukan milik kita. Menyandai rumah orang tapi disiwakan pulang, apa hukumnya? Ya bepadah dengan yang orang tadi itu. Amin malah. Terima kasih. Ketepatan orang Jawa ini. Maisikan dana sagan orang main judi itu kada dapat jual lah guru dosanya. Seperti ini katupatanlah. Apabila kita mengetahui bahwasanya orang itu mengisi dana untuk judi, maka haram hukumnya kita. Jadi kita bodoh ayah yang mengisikannya itu. Kada tahu, jangan ditanyai. Kalau pian hendak kada dapat masalah. Karena ketidaktahuan itu orang ngisi dana aja, jangan tanya untuk ngisi slot ya. Nah itu pian tahu berarti kada usah pian mengisinya. Karena pian berarti menolongi orang berbuat judi, berbuat haram. Kalau dia mengisi dana, sudah jangan pian tanya-tanya, isikan sudah, ambil jasanya. Sudah berarti itu. Baramulu. Assalamualaikum. Umpama makan dan minum dan lain-lainnya dihakikatkan inya jua yang makan. Kan jangan dihakikatkan inya makan, salah pian. Inggik Tuhan kada mau makan. Dihakikatakan yang kawa kita itu makan, itu apa ada jangan makan minum, inya hakikatnya juga inya nang makan dan minum. Allah Ta'ala kada makan minum. Maksudnya hakikat itu kita ini kada bisa makan dan minum terkecuali Allah Ta'ala memberikan kekuatan untuk kita bisa makan dan minum. Jangan orangnya disambat. Salah kena pian. Ini kada boleh tahal hulul namanya, ijtihad namanya pian tuh, kada boleh itu. Bila salah pian menafsirakannya, salah kena pian musahadahnya. Salah kena musahadahnya baru mululah. Ulun pemusik apakah bertentangan dengan perkara irsyad yang di luar dengan di dalam? Tergantung pian aja. Tergantung pian aja, karena orang ahli sufi itu kada mesti musik itu haram karena dia memandang sifat dan apa Allah Ta'ala. Jadi kada memandangnya musiknya, kada memandang musiknya, tetapi asiknya daripada perbuatan musik tadi yang mengingatkannya kepada Allah Ta'ala. Jadi ulama fikih dengan ulama hakikat tuh ilmu tasawuf kadang-kadang berbeda pandangan di segi pandangan batiniahnya.
berbeda. Makanya di dalam itu disebutkan kadang-kadang ulama hakikat ini artinya berbeda daripada ulama syariat. Mah hitung nama kada ulun lah. Amun ada orang berjual ayam mati, kita tak tukari akan gasan tetangga kita, soalnya non muslim. Menukar bangkai itu hukumnya haram. Tetapi kian upah mengganti aja, upah mengganti dia membawakan. Yang upah membawakan. Kalau pian jual akan akad jual beli kada boleh karena itu bangkai, najis namanya. Jual beli najis tidak boleh, kecuali upah aja. Pian katakan upahnya aja. Upah ikam membawakan ini berapa seikong? 15.000 jarnya. Bayar upahnya saja. Jangan pian aku tukarlah. Nah, itu kada sah, jual belinya haram hukumnya. Karena itu barang najis. Guru mama ulun kada bisa jalan lumpuh, masya Allah. Karena ulun sibuk bagawi. Jadi mama ulun barayamun batayamum terus kalau kada bapak batayamum. Karena kada dadang maudui misalnya. Sekira meninggal hari Jumat berdoa aja banyak. Orang berdoa pun belum tentu meninggal hari Jumat. Orang saleh pun belum tentu meninggal hari Jumat. Tapi banyaklah berdoa. Mudahan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Hari Jumat kah, hari Senin kah, hari Rabu kah. Yang penting matinya husnul khatimah. Bisa pian minta mati hari Jumat tapi kada husnul khatimah. Atal goyala. Jadi minta tuh husnul khatimah. Guru bahari ulun mimpi melihat Nabi besar, masya Allah. Imbah sidin, cangang belok kanan berjalan apa artinya? Nah itu bisa kada tahu ulun artinya. Macam-macam lah tafsirnya. Nanti itu terusnya supaya bermimpi terus supaya benar-benar berpandir dengan sidin. Agar murah melahirkan apa yang dibaca guru wassalam. Di JN baca salawat. Kalau bisa salawatnya tuh Jazaul Aufa namanya, yaitu karangan si Abdul Qadir Al-Jalani. Namanya Jazaul Aufa nama salawatnya. Itu bagus dibaca bagi orang nang batiyanan. Batakun guru, maandak wadah sampah dalam kamar mandi boleh? Boleh aja, kenapa kada boleh? Di mana posisi pondok guru? Di Lamandau. Nggak salah. Wendari Rusma, bagaimana jika kalau laki itu dekat sama HP jauh daripada istri? Zaman sekarang cam itu dan karya tuh masya Allah macam-macam. Waalaikumsalam, alhamdulillah Akmal sehat. Assalamualaikum salam Anita guru umpat betakun. Waktu salat israk jam berapa habisnya? Jam berapa? Habisnya jam berapa? Salat israk itu apabila timbul matahari berarti mulai dah. Mulai itu sembahyang israk, habis itu sembahyang duha. Habislah waktu sembahyang israk. Jadi duha itu ada yang mengatakan israk itu duha, ada yang mengatakan tidak. Karena duha itu boleh dikerjakan ketika matahari itu timbul full. Tetapi menurut ulama israk dan duha itu berbeda. Israk itu ketika matahari itu timbul full di awal, itulah namanya israk. Habis itu baru duha. Habisnya kapan? Ya ketika timbul matahari, habis itu terangkat sedikit, sekitar ya sekilan kalau kita baca itu, habis waktu israknya. Kalau di dalam kitab kan masanya tuh kalau orang itu sembahyang duha itu kira-kira matahari itu semata tombak ya. Semata tombak itu apabila tombak ditancapkan, nah matahari itu pas di ujung tombak itu berarti sembahyang duha. Nah apabila orang sembahyang duha berarti habislah israk. Israk itu tepatnya adalah sekitar 10 menit lah sesudahnya kita timbul matahari itu habis waktunya. Karena israk itu artinya terpancar awal matahari timbul. Menyandai kada boleh disewakan kalau iya kecuali izin yang punya siwa tadi, izin yang punya yang menyewakan tadi. Kada menghitung akan ulun. Ampun maaf lah nggih, usaha bagus terus. Guru kita gadai sawah orang. Apanya itu? Maksudnya menyewa sawah orang. Sebelum bayar kita garap sawahnya. Apa hukumnya guru? Sebenarnya menggarap itu kita kada boleh sebenarnya menggarapnya. Tetapi adat kita itu yang boleh kita adat tuh. Nggih. Jadi kan papai misalnya belum bayar lah kena aja bayarnya. Nah itu kan bapak. Ini kan jadi masalah karena adat kita itu maksudnya menyandai sawah tadi itu sebenarnya kada boleh mengambil manfaatnya gitu, tapi karena adat boleh. Kebulihan maksudnya itu Kak. Memang adat orang kan bila menyandai pasti digawi, mustahil kada digawinya gitu.
Amin ya rabbal alamin. Adam terima kasih. Guru asalnya ulun menyewa toko Demini. Sidin menyandakan menyewa. Kada apa-apa, berubah mereka akadnya. Akad ujrah menjadi akad rahan namanya. Berubah akadnya. Yang berubah akadnya namanya. Asalnya kan ujrah namanya. Kalau bahasa Arabnya ujrah siwa menyewa. Pindah menjadi akad rahan. Guru orang batuk baruko, apinya gugur ke sarung, sarungnya berlubang, sahkah dipakai sembahyang? Kalau lubangnya besar antara pusat dan lutut mah terima kasih, memberi ulun beruang, masya Allah, terima kasih. Kalau lubangnya itu pas di aurat kita, yaitu antara pusat dan lutut, lihati pulang, dilihat lagi apakah lubangnya itu besar apa kecil. Kalau kecil sah hukumnya, kalau besar tidak sah. Kalau dilihatkan kelihatan ya orang lubangnya kelihatan paha pian. Nah itu bekal berarti kada sah berarti. Lihati lubangnya itu Pak Din lenggih lah. Nggih. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Zay Adri terima kasih. Guru kalau kita memakai istri lagi haid apa hukumnya? Memakai istri haram hukumnya. Di waktu haid loh haram hukumnya. Jangankan memakai, menjapai antara pusat dan lututnya itu haram hukumnya kalau bini kita lagi haid. Assalamualaikum guru. Kada memakai adalah Muryani single. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umpat bergabung ulun dari Kota Baru gunungnya Bamega. Adam masalah. Muhammad dong. Ulun guru amun kita menyandai rumah tapi berjanji siwanya gasan yang menyandai. Amun kita menyandai rumah tapi berjanji siwanya gasan yang menyandai. Kayak apa itu? Kita menyandai rumah. Kayak apa maksud pian? Ulun nih menyewakan rumah. Lalu duitnya pian padahkan agar ulun juga. Ulun guru amun kita menyandai rumah. Artinya kita menyandai, aku sandai rumah. Tapi berjanji siwanya gasan yang menyandai. Gasan ulun lagi berarti tabulik. Kada apa-apa lah. Kada apa-apa itu sarapian dia duitnya itu. Ini itu pertanyaannya diulang mohonnya kayak itu kada apa-apa. Guru mohon izin mengikuti pengajian dan mohon izin mengamalkan insyaallah. Zikir ada. Terima kasih Han 16. Waalaikumsalam, mudah-mudahan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Malam ini nah pengajian udah. Ini habis maghrib kena insyaallah. Kalau pian hendak masalah itu. Umpat batakun duit yang gugur di jalan 1.000 2.000 dikumpulkan terus dulu. Iya, habis itu disedekahkan. Boleh. Gugur di jalan disedekahkan ke Baitul Mal, ke masjid kah? Itu bagus. Guru kalau meminjamkan tapi uang orang memberi kalau lebih terima kasihan, terima kasih, masya Allah beruangnya. Mbak Nabi bertanya apa hukumnya guru? Kada apa-apa, boleh asal jangan memberi berlebih. Itu perjanjian kita dari awal. Kalau dia memberi aja habis dia bayar hutang aku berikan 10.000 lah, terima kasih, ucapan terima kasihku itu ropopo. Tetapi kalau dari awal ikam lah berhutang 100.000, bila mengembalikan 110 atau 105.000, tetap hukumnya riba. Tetapi kalau itu kan perjanjian dari awal. Kalau dia tidak ada perjanjian dari awal dalam artian dia memberi hadiah dengan kita, itu ropopo. Apakah anak angkat boleh mendapatkan harta keseluruhan atas persetujuan suami istri? Kada boleh. Pian punya anak ada dulu. Nah, pian punya saudara lah. Ingatakan menyedekahkan itu harta kada boleh lebih daripada 1/3 harta pian. Walaupun dengan anak angkat. Anak angkat pian sayang benar seluruh harta ini kuberiakan dengan ikam. Kuhibahkan, kuwasitakan dengan ikam. Kada sah hukumnya. Bisa dituntut. Kenapa? Karena kada boleh kita itu menghibahkan harta walaupun dengan saudara kita, dengan orang lain, dengan masjid melebihi daripada 1/3 daripada harta kita. Jadi harus ada tertinggal 2/3 dari harta kita. Kada boleh dia bisakan saberitaan walaupun dengan anak angkat. Kada boleh pian. Hendak batakun bini meninggal kada beisi anak. Nah,
apakah deng sanak bini dapat warisan? Nah itu kada bisi anak kata dia, kada bisi anak pian itu berarti anak-anak kayak apa menghitungkannya lah. Pokoknya laki itu dapat 50% tuh bila bininya kada bisi anak. Inggih. Itu berarti bisa kayaknya dapat. Inggih. Pian lihat aja itulah dihitung waris namanya. Di mana tuh namanya? Di Play Store. Kada kawa menghitung akan di sini. Inggih. Soalnya bila bebida matinya, bebida namanya nanti bebida hukumnya. Paraid ini susah pian. Setiap anunya tuh berbeda. Nah itu jadi pian Muhammad Yunus lah carilah di Play Store namanya hitung waris. Tinggal pian piciknya siapa yang meninggal. Hartanya berapa situ picik. Nanti kelihatan yang kada dapat waris langsung kada dapat waris. Nggih, itu ulun sarankan. Karena ini banyak masalahnya kalau dihitungkan satu tambah lagi, hitung lagi tambah satu. Terus disumbangkan apa hukumnya bagus? Disumbangkan memang disuruh seperti itu. Bolehkah guru maandak wadah sampah dalam? Boleh aja kenapa? Sejengkal aja tuh ada sampahnya ngalibira kita. Terima kasih menyerang guru, mudahan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Ya ton. Guru ulun batakun amalan ulun. Jasmani hati turuhan nur. Muhammad kada tinggian lagi. Guru ulun batakun amalan ulun jasmani hati itu nur Muhammad. Jasmani dan rohani nur Muhammad sudah apa ributnya, kada tinggi itu. Selama kita masih mengamalkan tuh kita masih di makam syariat aja nanya, di makam syariat ya. Jangan jasmani aja, jasmani dan rohani kita ini adalah nur Muhammad. Seperti itu. Maksudnya zahir dan batin kita ini nur Muhammad. Ubah itu pandangan pian itu. Jasmani hati ada mau. Jasmani rohani langsung. Zahir batin nur Muhammad. Nah itu pian hendak mesra tuh. Hingga mengamalkannya seperti itu. Jasmani dan rohani pian adalah nur Muhammad. Karena pian belajar jasmani itu seperti apa, rohani itu seperti apa, yang zahir itu seperti apa, yang batin itu seperti apa. Belajar. Baru pian mantap memusahadakannya. Ibarat beisi parang tuh mantap pian menimpasakannya. Beisi parang namanya nur Muhammad misalnya. Nur Muhammad. Lalu pian mengerti apa itu jasmani, apa itu rohani, apa itu zahir, apa itu batin. Cara mengamalkannya seperti apa. Nah itu dengan Nur Muhammad tadi itu. Belajar dengan guru. Supaya pian mengamalkan Nur Muhammad itu mantap. Hingga jangan tahu parangnya menggunakannya. Kenapa lah arit ini ya. Itu tahu aritnya aja. Tahu Nur Muhammadnya aja. Tapi cara mengamalkannya kada tahu. Nah itu sama pian kada bisi parang namanya. Rancak ta mimpi bakalah hian lawan mama kenapa ya guru. Tahu pian. Karena ulun salawas kawin mama ulun tuh berubah, jangan pian memandang berubahnya. Nah salah tuh pian datangi minta maaf dengan orang tua. Suami itu tidak ada anak, enggih. Tamanang berarti suami saudara suami nanti yang dapat tuh. Dua supaya anak ampi garing guru. Bacakan kul ya naru bardan wasalaman ala Ibrahim. Kalau kada bisa bacakan tasbih Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhana ini kuntu minaz zalimin. Adalah ketakutan. Sir Muhammad khairul fuad. Macam-macam. Waalaikumsalam. Masya Allah. Malam itu kita bisa sir Muhammad tuh. Ulun betakon juga guru lah kalau maandak sampah di dalam kamar. Maandak sampah di dalam kamar. Itu maandak sampah kalau di dalam kamar itu mewarisi pakir. Mewarisi pakir. Rancak tak mimpi, sudah tadi lah. Minta maaf lawan orang tua. Boy, cara melakukan zikir nafas Allah karena kayak pak, apakah diiringi lawan hati atau kadakah? Boleh diiringi dengan hati, boleh juga kada. Yang penting pian bisa memesrakannya. Yang penting pian bisa menyatakannya seperti apa. Belajar pian. Kayak apa belajarnya? Nah umpatlah malam buat ulun lep. Atau nih sore kena habis maghrib ulun lep yang habis maghrib. Yang habis maghrib kena. Nah, ulun kita menceritakan itu insya Allah. Yang karena babnya itu. Inilah yang habis maghrib ya pian kena. Munnya karena babnya itu karena ulun tepandir, ya tepandir kena. Kalau nya kada, ya innalillah juga. Enggak, cuma babnya itu insya Allah. Bab masalah itu insya Allah lah. Habis maghrib pian. Nah, habis maghrib itu khusus belajar yang itu. Nah, enggak habis maghrib kena habis maghrib. Setelah maghrib hari ini. Nah, itulah. Marhaban guru, masya Allah. Oleh
Nah, itulah suami istri tidak punya anak, harta warisan diberikan kepada anak angkat. Ada boleh diberikan kepada anak seluruh kada boleh. Saudara pian kan ada. Guru ajari ulun salat hadiah san abah nang meninggal. Sama aja salat hadiah itu dengan yang lain. Habis Fatihah baca ayat kursi dan Al-Hakumut Takasur serta suratul Ikhlas 11 kali. Nanti habis sembahyang ku hadiahkan pahala sembahyang ini untuk abahku. Seperti itu. Nah, rakaat pertama dan rakaat kedua sama. Anak ulun rancak makan kada habis. Sisanya makanan itu bolehlah guru ulun sedekahkan ke sama. Boleh benar ingin ke ayam kah. Laki manulak satu bini. Manulak apa tuh? Manulak satu bini. Siapa yang patut mengajukan cerai ke pengadilan agama, laki atau bini? Mun bini kada setuju berarti bini mengadukan khulu dengan laki tadi itu. Menuntut cerai dengan laki bolehlah, boleh jadinya kada hendak. Manulak satu bini artinya hendak dua bini. Hingga guru 4 batakun mencium dahi kuitan udah meninggal. Lawan mencium batisidin kada apa-apa lah. Kada apa-apa. Kalau orang saleh dianjurkan malah mencium dahinya. Hingga kalau orang tua dianjurkan. Orang tua kada apa-apa aja mencium kakinya kada apa-apa. Hingga cuma yang dianjurkan itu biasanya dahi keningnya. Surah. 4 batakun mencium dahi kuitan sudah iya sudah. Orang saleh kawitan boleh. Sakira kada dianggap mubajir. Kada apa-apa itu diberikan dikumpulkan diberikan kepada binatang kada apa-apa. Guru ajari ulun salat hadiah sudah tadi ulun ajarilah. Guru ajari ulun sudah. Hingga Assalamualaikum bacaan apa guru supaya anak kada kulir mengaji kulir sembahyang tahun manjaja ampihi ikuti HP-nya. Hingga kita iming-imingi boleh lah itu. Maksudnya anak ku beri duit anak mengaji. Hadir guru mudahan pian sehat selalu amin ya rabbal alamin. Banyak lagi nah. Guru Nur Nabi Muhammad samalah lawan Nurullah beda. Itu ke mana kita memahaminya? Kayak mana? Ikut yang malam. Ikut malam pengajian ulun. Ikut yang malam lab ulun malam. Nanti ulun jelaskan. Sama kada tapi kada sama. Artinya sama kada sama tuh hilang Nur Muhammad itu dengan Nurullah. Guru sakira kembali ke kosong kayak apa itu sama. Mbar rancak sudah ulun jelaskan. Maksudnya jangan merasa memiliki mutu qabla an tamut. Itu kosong berarti. Itu lihati di piti ulun atau tanya jawab yang kayak ini ada kan tanya jawab ilmu hakikat ya. Nah berarti itu sama seperti ini itu tanya jawab di malam hari yang semalam. Jadi banyak pertanyaannya itu bukan fikih tetapi masalah ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, ilmu Nur Muhammad. Nah, itu. Di YouTube ulun lihati. YouTube-nya MT Nurul Mustafa Lamandau namanya. Lihati di YouTube-nya tuh ada bila pertanyaan tanya jawab ilmu hakikat ya. Berarti itu lab yang malam diupload berarti. Paham pian? Nah, lab yang malam itu diupload yaitu banyak masalah menjelaskan masalah Nur Muhammad, cara merasamkan Nur Muhammad, bagaimana mengamalkan Nur Muhammad, nah, cara pemakaiannya. Seperti itulah. Bukan menceritakan tetapi maksudnya cara mengamalkannya. Atau lihat di piti-piti ulun atau di pengajian-pengajian ulun yang kayak malam Selasa ini nah. Seperti malam Selasa pengajian habis maghrib. Nah, itu pian ikuti aja yang malam Selasa itu baik di YouTube-nya atau ulun lab di malam Selasa itu pian ikuti nanti pian akan paham. Atau yang malam Kamis pengajian habis Isya. Nah itu pian akan paham nanti masalah musahadah, masalah murakabah, masalah jalan menjalani salik itu insya Allah paham. Jalan sampai wasil bagaimana orang wasil itu insya Allah di situ nanti pian. Kalau siang ini ulun kurang jok menceritakan. Karena seperti itulah kita menceritakan masalah Nur Muhammad, masalah musahadah, masalah ilmu wasil ini bagus tuh di malam hari. Kita akan merasakan kesejukan dan kita bisa terbuka futuhat kita, terbuka pintu ma'rifah kita di kala itu. Ulun kalau menceritakan tuh mesti ulun harus terbuka pintu ma'rifahnya. Maksudnya tuh harus terbuka benar-benar ulun tuh bukan dari ulun tetapi harus benar-benar sir yang ulun rasakan untuk menyampaikan itu. Kalau kadang-kadang ulun menyampaikannya. Sir Muhammad, Jad Muhammad, Nur Muhammad, sifat rahmatullah bagus aja lah guru. Bagus aja, cuma satu kali aja pian itu. Jangan Sir Muhammad. Nih langsung aja Nur Muhammad. Nanti timbul Sir Nur Muhammad itu. Sir Muhammad urutannya salah seperti itulah. Jad kita ini Najat Muhammad. Di dalam Jad itu ada namanya Sir Muhammad. Nah seberataan Sir Muhammad dan Jad Muhammad tadi itu namanya Rahmatullah atau Nurullah namanya.
Nah itu, jadi itu panah sekali, panah 2 kali, panah 3 kali. Namanya itulah harus pauda. Seperti itulah. Ulun jelaskan kada sekarang ulun menjelaskannya. Kawai ulun menjelaskan sekarang ini itu. Inggih, panah yang 3 itu. Jad Muhammad. Habis itu sirnya Nur Muhammad, tepaling punya pian itu. Musahadahnya tepaling. Tapi kada ada lagi bang sebenarnya tapalik, kada terbalik tuh sebenarnya tidak ada. Cuma secara ilmunya terbalik namanya, cara pemahamannya. Zakat panih itu misalnya dapat 200 balik, 20 balik zakatnya enggak bujure, atau dibagi dulu lawan upah guru. Kalau berupah ambil separuh ya. Kalau kita berupah seberataan berarti 10 balik ya. Kalau dia itulah bila berupah berarti 20%. Kalau inya kada berupah 10%. Pahamlah. Bila inya berupah macam-macam itu pahumaannya tadi itu potong. Asalnya itu 10% menjadi 20%. Jadi 5 balik aja separuhnya. Paham pian? Zakat banih itu. Kalau banyak yang diupah, menanamnya berupah, memuntalnya berupah, membersihkannya berupah, macam-macam berupah. Nah itu kurung separuhnya. Pulau Batam. Jadi kalau 200 balik tadi itu 10 balik ya. Itu kalau berbentuk banih. Kalau nya kada berbentuk banih berarti berbentuk baras 5 balik ya. Ulun 4 betakun, ulun hendak berusaha berdagang kayak Pak bagus. Nggih. Bergabung guru. Masya Allah tabarakallah. Disiwakan loh. Disiwakan loh. Guru ulun pernah bermimpi abah guru sekumpul di Padahi Sidin. Jangan pernah tinggalkan sembahyang. Ya dah. Itu aja sudah. Apalagi berarti. Waalaikumsalam ulun 4 menyemak enggih sobat. Jaya Taman Sari hadir Banjarmasin. Masalah di mana tuh? Jaya Taman Sari itu di mana lah? Guru mainkan dulu berjodoh lawan Sidi. Mainkan dulu sobat ulun berjodoh lawan Sidi. Wah apa itu? Menyimpan duit di bank lawan kita menggunakan ATM termasuk riba lah guru. Seperti inilah. Gitu itu. Menurut kebanyakan ulama, nah itulah bahwasanya bank konvensional itu adalah riba. Itu kita menyimpannya ke apa itu pasti kada lepas daripada riba kita itu. Mau tidak mau kita harus duit kita itu dibungakan. Tetapi kalau kita itu menyimpan duit itu di rumah tuh mudarat, dirampok orang, kehilangan, gak macam kebakaran, takutan, simpan aja di bank. Karena kita ini kada bisa, kita itu pasti kada bisa lepas dari Nabi itu di akhir zaman itu kada bisa lepas daripada debunya riba. Nah, kada itu mudarat kita. Jadi simpan jadi bank, kada bapak. Ini. Anita, Masya Allah boy, terima kasih, Masya Allah. Binia, balaki sudah, mama ulun, apa-apa sampai laki ulun ni kada lun hirani lagi. Mama lun yang satu, ulun kada paham pertanyaan pian jelas-jelas bang. Ulun ni na binian, balaki sudah. Mama ulun apa-apa sampai laki ulun ni kada lun hirani. Amun lun yang satu, aduh kayak apa itu? Pertanyaannya ulun bingung. Langsung ringkas ya. Pian itu kalau dengan laki itu wajib taat dengan laki. Kada dengan orang tua lagi berpindah ada kewajiban pian dengan laki. Nggih, kayak apa pertanyaan pian kada paham ulun. Muhammad Yunus bin Muhammad Suli. Amin ya Rabbi. Di mana pian guru? Lain pulang gambarnya. Siapa yang lain pulang? Utuh awang. Pian kalau yang lain gambarnya. Sangayam hadir, Masya Allah, Tauman, Sangayam Kota Baru Magurulah. Padilahnya membaca surah Al-Ikhlas 100.000 kali. Nah, pian dia merasakan. Kada mesti sama lah, ingatkan. Pian jangan terpaku dengan fadilah. Hingga ulun sama-sama memberi untuk satu lama, satu karda. Itu berbeda. Sama-sama ulun beri, misalnya padilahnya, misalnya pian tuh kaya. Tapi kayaknya berbeda, ada yang kaya hati, ada yang kaya harta. Nggih seperti itu. Ulun memberi orang tuha kacang dengan ulun memberi pian anum kacang, sama-sama kacang ulun beri. Yang orang tuha kacangnya ulun tumbukakan, yang muda kada ulun tumbukakan, sama kacang. Begitulah fadilat. Kadang kita ini membaca qul huwallah hendak sama orang tuh mengamalkan qul huwallah jadi sugi ya.
Lalu kita mengamalkan kuluwala, sugihlah kita, bisa kada. Tetapi diberi ke Allah Ta'ala kekayaan yang lain. Entah itu kaya hati kah, kita itu entah di hati kita kada bisa lagi iri dengki kah. Itu termasuk kekayaan, rahmat diberikan Allah Ta'ala. Jangan pian menganggap sama. Jadi kada bisa orang mengatakan sama atau kada bisa. Yang itu mah baca aja dulu. Kapan waktu yang bagus membaca doa Syekh Saman guru? Si Saman. Bolehkah imam membaca saat berjamaah? Boleh, ya kada apa-apa. Tinggi. Wah, doa itu kapan dia boleh. Umpat batakon ulun nih jualan pulsa lawan jasa transfer, duitnya masuk di bank. Kayak apa guru? Kada bapak. Ada jadi masalah. Kayak itu. Karena kada ada jalan lain kecuali seperti itu. Nah, sampah kering, kertas dalam kamar kada apa-apa lah guru. Sampah itu bagus dibuangi sebenarnya. Sampah itu bagus dibuangi di rumah itu. Guru apa ayat salat hadiah? Ayatnya salat hadiah itu yang pertama adalah ayat kursi, habis itu ayat Alhaakumut Takasur, habis itu suratul Ikhlas 11 kali. Yang itu ayatnya. Bagus nama anak apa guru? Bagus saja kalau yang dari kitab Abdurrahman, Abdurrahim, Muhammad itu paling bagus. Paling abdal Abdurrahman. Paling abdal. Guru izin mun pengajian pian ada di situ ada amalan bisalah ulun amalkan, bisa aja diamalkan. Nggih. Adakah anak kemanakan dari harta kita? Adakah hak anak kemanakan dari harta kita? Kalau pian kada beisi anak lelakian, kemanakan pian dapat. Kalau abahnya kada ada. Kalau abahnya ada, berarti anak kemanakan pian kada dapat. Abah daripada dangsanak pian yang dapat. Abah daripada kemanakan pian itu yang dapat. Anak kemanakannya kada dapat. Kenapa? Karena terhijab daripada abahnya, yaitu saudara pian. Kafuas hadir. Guru salat zuhur imamnya tuntung membaca Fatihah, kita membaca Fatihah juga kah? Sampai surah selanjutnya boleh, bukanlah disunatakan. Apabila sembahyang itu sembahyang bagi makmum itu membaca Fatihah dan surah, walaupun surahnya itu berbeda dengan surah imam. Contoh seperti sembahyang asar, sembahyang zuhur, itu membaca ayat masing-masing, membaca Fatihah masing-masing. Seandainya dia tidak mau membaca Fatihah dan surah, ya kada apa-apa, asalkan imamnya itu termasuk ahli menanggung Fatihah si makmum. Dalam artian yang jadi imam itu adalah orang yang balik berakal, bukan mumayyiz. Karena mumayyiz itu bukan orang yang ahli menanggung Fatihah imam. Maksud mumayyiz itu tahulah pian, belum balik jadi imam. Nah itu pian harus menyelesaikan Fatihah pian. Kenapa? Karena dia bukan ahli menanggung kesalahan imam masih. Jadi lihati imamnya. Oh, karena kan imamnya nih, pian harus menyelesaikan Fatihahnya. Fatihah sampean. Guru ulun hendak babini pulang, bolehlah, boleh benar. Nggih, kada siapa menangat dia. Assalamualaikum empat batakon di hati sering istighfar rancak menangis, masya Allah, tabarakallah, manap. Bagus itu. Paris Mukminin, masya Allah, terima kasih yang hadir. Terima kasih. Sekali lagi ulun promosi. Barang siapa mempunyai keluarga, tetangga, jiran, anak keluarga, orang terdekat, orang jauh, nang kada mampu sekolah pesantren, antar wadah ulun gratis ya. Makan, minum gratis, belajar kitab asrama, munduk gratis pokoknya. Nggih, wadah ulun. Lakian khusus. Ilmu marifat berterbangan di TikTok, masya Allah. Nggih, bagus tuh. Nggih. Guru salat zuhur imamnya tuntung, sudah tadi ulun jelaskan lah. Abah sanad keilmuannya agama kepada siapa? Ke siapa? Oh, abah. Bila ada orang punya sanad keilmuan itu sama tuh dengan ulun di atasnya. Bila ada orang Kalimantan kah, orang Jawa kah, atau orang Sumatera kah, ada sanad keilmuannya. Nah, berarti sama di atasnya. 1 atau 2 tingkatnya itu berarti sama dengan ulun. Guru apa hukumnya? Naruh puting keramik, puting boneka di rumah, katanya malaikat tak mau naik ke rumah. Wallahu alam lah, patung keramik, patung apa boneka, wallahu alam. Nggih. Menurut hadisnya seperti itu. Ketemu duit di jalan dimasukkan ke wakaf, boleh, diniatkan pahalanya gasan yang punya. Iya, bagus. Nggih, bagus itu TikToker. Kayak Pak Guru supaya anak Pak Asian Muhammad Maulana Akbar namanya. Waduh, anak ulun tolong doakan mudah-mudahan jadi anak yang saleh. Amin.
Guru mun mangqadha salat subuh imbah zuhur, salat zuhur boleh benar. Apabila aja mengkada itu boleh, kapan pun waktunya mengkada itu boleh. Hingga Nur Jannah, waalaikumsalam, fekun pakai akun pakai. Amun hayat akhir kada hafal sampai habis kayak pak salatnya guru. Bungsu tahiyat akhir itu yang wajib cuma sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai itu aja yang wajib. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, sampai itu aja yang wajib. Tahiyat akhir itu wa ala ali sayyidina Muhammad itu sunat semuanya lagi sampai ke atas. Amun hadir nur ya. Tanya guru, apa hukumnya kalau orang punya hajat? Tidak undang kita tapi kita tetap datang, haram hukumnya. Tuful namanya itu. Manyarawin bahasa kita itu, haram hukumnya. Haram juga makan. Guru ulun 4 waktu batapakur batamu orang yang mirip benar lawan urun. Maksudnya apa guru? Iya itu. Sudah amalkan dia terus lagi. Berarti pian termasuk sudah yang mulai mesra namanya. Tapakur sampian itu. Masuk ke alam arwah namanya pian itu. Nah, itu belum lagi, itulah hanya permulaan itu. Nanti banyak sampian temui, bukan rupa sampian aja nanti pian temui. Datu pian bisa sampian temui nanti. Guru, kayak apa caranya supaya tetangga tetap baik walau berhutang? Rancak, benar. Rancak bayar kada kekaruan bayarannya, hutangi lagi. Guru, ilmu tabdil itu adalah guru. Ada tabdil itu namanya wasil namanya. Wasil kepada Allah Ta'ala itu namanya tabdil namanya. Tabadil namanya. Tabadil itu maknanya berganti basariah menjadi rabbaniyah. Biar bahasa kita tuh bahasa ini wasil namanya, fana namanya. Di wadah bubuhan non muslim iwaknya baratin non halal jual guru. Kalau di kolam orang, walaupun di orang muslim beunjun di kolam orang tetap non halal namanya. John. Kayak Pak Guru tanda berbakti kita kawitan bila keduanya sudah meninggal. Sering mengirimi hadiah Fatihah, hadiah bacaan kita, dan sering kita ziarah ke kubur. Terutama hari Jumat. Orang yang sering ziarah kubur orang tua itu dinamakan termasuk orang yang berbakti, walaupun di masa hidupnya kada pernah berbakti. Kalau orang hajat kireng, karang, tapi kita tak diundang. Kalau orang punya hajat kada diundang, haram kita. Haram kita masuknya. Babah najwa wawa. Kalau duit dari pemerintahan itu yang kita tidak yakini pajaknya itu dari nang haram, maka boleh aja, ada bapak. Kalau pian meyakini bahwasanya yang diberikan kepada pian itu adalah pajak murni daripada yang haram, maka itu kada boleh. Haram hukumnya. Kan pajak itu ada yang dari halal, ada dari haram. Kada bapak kita mengambilnya. Banyakan yang halalnya. Nah, itu kita boleh aja makruh, tapi hukumnya. Ini kada apa-apa itu bantuannya, misalnya dukung macam segala. Jangan pian takon ini pajak apa ini, pajak minuman keras kah yang pian julung nakoni? Jurang iya, haram tuh pian. Salah pian menanyanya berarti. Diberikan pemerintah tuh setiap pajak itu ada yang halal, ada yang haram. Kita kada tahu. Sangka baiknya kita tuh bahwasanya semuanya itu adalah pajak yang halal. Itu kayak apa hukumnya kada begawi mudarat? Makanya tadi. Untuk awang lah. Amunnya kawa itu maksudnya. Kebanyakan ulama mengatakan riba. Kebanyakannya. Di bank tadi itu. Bank konvensional bukan bank syariah. Guru ulun hendak batakun. Kayak apa kawan ulun nih hendak nikah tuai. Inya beda agama. Nah jangan dikawinakan. Bejinah kena hukumnya dia. Namun lain agama kada sah nikahnya. Biar orang mana guru, maaflah guru, enggak kada apa-apa. Orang Banjarmasin juga ulun. Orang Lamandau, tinggal di Lamandau, aslinya di Banjar.
Guru betakun pang di bulan ini hari apa nang baik betajak rumah guru, terima kasih. Hari kapian takunakan. Kalau betajak rumah itu hari Rabu atau hari Minggu. Betajak rumah itu yang bagus. Kalau menurut di kitab. Kalau bulannya nanti pian tanya aja bulannya lah. Bulan itu ada nang kada bagus, ada nang bagus menurut ilmunya. Menurut astronomnya. Yang bagus bulan apa? Bulan Ramadan. Yang bagus Zulqa'dah, Zulhijjah itu bagus betajak rumah. Guru teh, apa hukumnya teh? Kalau kita kada tak undang ke tempat orang yang punya hajat, kada diundang tuh haram ditanginya. Nah, pian betakon tarus Guru kita bahutang lawan orang, tapi hendak membayarinya orang sudah kada tahu rimbanya lagi. Disedekahkan duitnya. Niatakan pahalanya dengan orang tersebut. Kalau barang nukar murah, terus harganya naik. Apakah kita jual harga dahulu atau mau umpati harga naik? Umpati aja harga naik. Tidak ada apa-apa. Bolehlah, boleh aja. Kita menjual itu sekehendak kita aja, menaikkan. Asalkan yang membeli itu ridho aja. Iya. Piane guru baharan Jamil kah? Iya, dang sanak sidin. Dang sanak seagama. Seagama sapundok pulang guru baharan Jamil tuh tehan lakonnya. Dia aku orang Jamil ngaran kampung gua tuh tehan. Di mana kampung Majelis guru pian guru Majelis kelala di Lamandau. Setiap salat sunat apakah wajib membaca surah Iftitah? Kada wajib membaca. Sembahyang wajib pun kada wajib membaca doa Iftitah. Kecuali pian mengatakan bahwasanya doa Iftitah itu adalah wajib, maka hukumnya wajib pian membaca doa Iftitahnya tuh. Bila pian nyatakan wajib. Kalau pian nyatakan sunatnya boleh jadi tinggal karena memang sunat hukumnya. Ternati adi yang malam tadi enggih abdi memang adiem mamang meng umai banyaknya lagi di Lamandau berkah semoga amin. Di mana alamat? Di Lamandau. Guru pian mana orang mana aplah dorang Lamandau. Kayak apa salat sir? Apa tuh salawat sir? Salawat sir itu memandang zahir batin Nur Muhammad. Nanti banyak kasih rinciannya. Cuma itulah salawat sir dulu. Sir itu artinya pandangan kita terhadap Nur Muhammad, terhadap diri kita, terhadap yang bersalawat, terhadap yang disalawati adalah Nur Muhammad. Itu namanya sir namanya. Guru ujar pian nih kada mampu antar wadah pian. Alamatnya di mana? Di Lamandau. Tanya aja. Hingga lakian lah, khusus lakian, laki-laki. Yang mau sekolah khusus laki-laki. Kepada ulun. Antar aja kepada ulun. Batakun waktu salat di embah itu Allah kah atau dirikah yang menjawab diriku ujarnya. Maaf guru ulun batakun waktu salat yang di embah yang disembah itulah Allah kah atau diri kawan diri kawan menjawab diriku ujarnya. Tergantung pian nanti waktu wasilnya itu seperti apa. Karena bisa ulun menceritakan. Pian menceritakan punya kawan pian. Nggih, belum pian merasakan. Nanti pian akan merasakan pinandu kah, kenal kah dengan diri pian atau siapa yang sebenarnya itu nanti. Kada boleh dijawab tetapi boleh dibertanyakan. Nggih, yang boleh apa? Dirasakan. Dirasakan dulu. Nggih, diamalkan dulu. Maka yang masuk surga NO ja kalau guru lah. Mapanya itu mandi wajib. Persi yang bujur, semuanya bujur ya. Mandi wajib itu rukun mandi wajib itu 3 aja. Air yang bersih, yang suci mensucikan. Habis itu berniat ketika badan mengenai air tadi, air mengenai badan tadi. Yang ketiga syaratnya menyalurkan, mengalirkan, meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi sama semua itu mandi itu seperti itu. Negagah hadir. Guru mandi wajib persi yang bujur yang mana? Kada. Urusannya itu lain, masalah NU Muhammadiyah lain, itu masalah etikat nanti. Guru apakah hukumnya makan di pengantinan orang tapi kada disaru? Beberapa kali udah menjawab sudah haram hukumnya. Siapa ngarannya nih? Di wajah kayaknya terjawab aja. Ulun itulah. Pokoknya pian dengarkan aja satu-satu ulun menjawabnya. Nah ini berapa kali juga betakon ini. Sekali aja bertanya lah supaya ulun jangan repot. Sekali bertanya supaya jangan kelihatan banyak tulisannya. Sejahat tertinggal tahiyat
Apa salat kalau tak tinggal tahiyat awal kayak apa salatnya guru? Sah hukumnya. Sujud sahwi kalau bisa. Assalamualaikum, kenalkan ulun. Tak mimpi tuan guru sekumpul. Ulun kada bisa, tak dapat lawan sidin. Kayak apa? Kada apa-apa, tak mimpi bagus lagi. Assalamualaikum etik. Wah, insyaallah. Limbah sembahyang subuh bolehkah mengkada guru? Apanya? Boleh dah mengkada, kada apa-apa. Waktu mengkada itu kada tertentu dengan waktu tahrim, waktu haram, kada apa-apa. Habis asar boleh mengkada itu 24 jam. Boleh mengkada sembahyang. Kepada orang tua, kalau orang tuanya itu berbeda profesinya, boleh kita zakat. Bukan tanggungan kita orang tua tadi, bukan ikut kita, usahanya belain. Dan dia termasuk golongan-golongan orang yang berhak menerima zakat, walaupun orang tua boleh kita berikan. Paham pian? Kalau orang tuanya sugih lalu kita beri, kada berhak berarti. Ya dia, itu. Artinya termasuk golongan orang yang berhak menerima zakat. Entah itu garim kah dia. Guru kayak apa cara salat masbuk? Ya seperti biasa aja salat masbuk, lihat orang ketinggalannya berapa. Kada bisa dicontohkan karena banyak salat masbuk itulah. Lailawati saya pian itu tertinggal 2 rakaat, kayak apa caranya? Nah itu baru pertanyaan. Kalau pian menanyakan bagaimana cara seorang orang masbuk? Ya, orang masbuk kayak apa? Ketinggalannya seperti apa? Baru kita jelaskan. Guru 4 betakun doa meunjun supaya mendapat pendapatan apa guru? Umailih. Kada tahu ulun. Wajrong bahari wali tukap birulah bacaannya. Guru aduh ya Allah. Jangan sampai ulun 2 kali membaca pertanyaan pian. 11:30 bujuran lah. Ini parak juhur dah. 10 menit lagi ulun juhur. Bersedekah menggunakan uang hasil daripada judi, kada dapat pahala. Sah sedekahnya sah, tapi kada dapat pahala karena daripada yang haram. Guru ulun didapati habis salat maghrib di dalam kamar, masya Allah, alhamdulillah. Kalau bertanya itu sekali aja bertanya lah. Kada bisa ulun arai lah. Kalau memberi nama anak tuh pian DM aja nanti. Pian DM aja nama pian. Mudah-mudahan nanti ulun dapat anaknya, nama anaknya itu. Inggih. Siapa nih Are? Inggih. Amun orang nikah siri, mbah itu berpisahan, apakah harus pakai surat cerai juga? Kada bisa surat cerainya. Orang bernikah siri, dari mana mengambil surat cerai kecuali keterangan daripada RT bahwasanya orang ini sudah bercerai. Amalan suami enggak suka marah-marah guru, dan supaya ia makin sayang sama istrinya, masya Allah, suruh banyak dia baca salawat. Badagang untung lebih dari separuh modalnya boleh kah guru? Boleh aja, asalkan ngerido aja orang yang membeli. Ada bapak. Di dalam hukum jual beli itu memang ada seperti itu. Makanya lebih ada bapak. Menukar baut misalnya modalnya 500 dijual 2000, kan berarti 3 kali lipat ujungnya. Kan berapa itu? Karena kada sesuai, biasanya itu dijual 1000. Rasa kemurahan. Saya mau tanya, kita jual barang harganya 5000, kita beli 2000. Nah, untungnya kan 3000 guru. Apa boleh? Boleh aja. Asal reda aja orang yang menukar tuh. Karena riba lah guru, kada riba. Gak ada riba. Jual beli itu kan terserah kita. Hendak kita jual untung boleh, hendak kita jual rugi boleh. Orang jalim bagusnya dibalas kayak apa guru? Dibalas dengan kebaikan. Orang yang jalim itu pian membalas kita dengan orang tuh zalim dengan kita balas kebaikan. Pian diberikan hati yang bersih nanti. Dan orang yang jalim tadi kita balas kebaikan, inya akan hatinya menjadi lembut nanti. Baiknya. Nah, itulah keutamaannya. Nah, tak kami ditilam tapi tak mimpi, kayak apa hukumnya guru? Tetap najis. Aduh. Nah, tak kami ditilam, tilamnya tetap najis. Dimimpi aja bang guru. Tak mimpi kayak apa hukumnya guru? Batakun tak kami ditilam tapi tak mimpi, asal jangan tak kami bujur aja udah apa-apa. Guru ada salat salawat berapa rakaat guru? Tetap aja sembahyang tuh 2 rakaat ya.
Kalau sembahyang wajib lihati 4 rakaat, 3 rakaat. Itu sembahyang yang wajib lihati. Masya Allah, 2-3 butul udah habisnya. Jadi waalaikumsalam, amal melembutkan hati guru. Bersedekah, banyak bersedekah melembutkan hati. Guru supaya khusyuk kayak apa? Mau macam-macam tingkatan khusyuk itu. Yang jelas khusyuk itu jangan mengatakan yang lain. Ujar guru jangan hubud dunia. Apakah bedanya nurun ala nurin dan nur? Oh, pauka nurin sama aja. Pauka itu bahasa Arab. Pauka itu ala itu artinya sama, di atas nur ada nur. Di atas nur ada nur. Nah itu sama maknanya. Sama aja maknanya. Cuma beda yang masuk. Satu nah itu namanya amil amil apa namanya? Huruf khapat, yang satunya adalah isim apa itu? Isim makan namanya. Isim zaman, isim makan. Ya. Beda aja. Ala itu huruf khapat, pauka itu adalah isim zaman, isim makan namanya. Ini isim zaman lah. Isim makan di atas. Ya lah. Artinya di atas pauka itu. Menikahi mantan bini orang yang sudah sah caranya, dan bini orang itu mantan selingkuhan. Awak kayak apa itu guru? Berapa apa? Asalkan idahnya sudah selesai, boleh aja kita nikahi. Kalau salat jamaah telat tapi belum 1 rakaat, terus takbir lupa baca niat, ulangi kada sah sembahyangnya. Kalau niatnya lupa kada sah. Guru, apa hukumnya waktu salat keluar air mata? Makruh hukumnya. Kalau secara hukum fikihnya makruh. Menangis itu makruh hukumnya. Tapi kalau keluar 2 huruf menangis, terseduh-seduh, namanya batal. Nanti itu. Menghutangi orang lawan duit, pas bayarnya memberi belebih, kada bapaknya memberi aja. Guru bahas bab talak kaina dulu lah. Nih sampai di sini gini dulu lah, nah sampai di sini nah, waktunya hendak zuhur. Ulun bersiap-siap dulu hendak zuhur, minta maaf dulu pertanyaan-pertanyaan yang kada terjawab nah. Yang tidak terjawab nanti insya Allah kita sambung. Bagi jamaah yang hendak, bukan pian hendak mengikuti lab, ulun habis maghrib lab. Setiap habis maghrib insya Allah lab. Malam ini kitabnya adalah Futuhal Arifin namanya. Nah, kitab hikam habis maghrib insya Allah. Jadi kalau pian hendak ikut lab nanti habis maghrib insya Allah, mudah-mudahan bisa hadir seberataan insya Allah. Nah, terutama yang sering menanyakan masalah ilmu ma'rifat inilah, insya Allah malam ini pengajiannya masalah itu. Insya Allah minta maaf, minta ridha, minta halal seberataan dengan pian. Kalau ada tersalah jawaban ulun, tolong diberitahu ulun. Siapa tahu nanti kan ulun kadang-kadang ada yang ingat, ada yang kada ingat kadang-kadang masalah hukum itu. Jadi ada yang kurang jelas ulun menyampaikannya, ada yang sangat jelas, ada yang kurang jelas. Mudah-mudahan nanti ulun menyampaikannya lebih jelas lagi secara terperinci. Nah, kadang-kadang ulun menjelaskannya langsung, ada juga harus terperinci ulun sampaikan. Mudahan apa yang saya sampaikan ini manfaat dan kita seberataan dan kita bisa istiqamah dalam kebaikan, segala hajat dikabulkan Allah Ta'ala, segala urusan dimudahkan Allah Ta'ala, mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.